yang dihasankan oleh guru kami, yaitu Umar al-Yuqa'i wa Umar al-Jabarti dan Umar Jabarti au min jihatis sabil. Artinya itu dari arah perjalanan. Ini penjelasan ilaihi sabilan ini sudah setengah dari yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan. Jadi manis atau ilaihi sabilan. Baik, kita masuk kepada pasal berikutnya tentang rukun iman, Pak. Kemarin kita sudah selesaikan rukun Islam. Karena kitab Safinatun Najah ini kan membahas tentang usul, yaitu berkaitan dengan permasalahan iman. Usul itu berarti tentang apa? Usuluddin. Jadi akidah. Nanti baru masuk kepada fikih. Maka akidah usuluddin yang dibahas ini tadi kemarin rukun Islam, tapi dijelaskan juga tuh rukun-rukunnya. Sekilas saja, haji sekilas. Nanti lebih jelasnya lagi berikutnya sampai kepada misalnya rukun haji itu apa berikutnya. Kalau kemarin hanya ininya aja, permukaan-permukaannya saja. Baik, faslun. Bermula ini adalah pasal fi bayani jami'i ma wajaba bihi iman. Tentang penjelasan seluruh apa yang diwajibkan dengannya tentang iman. Wal barahin dalah ala haqiqatil iman. Dan berkaitan pendapat yang menunjukkan atas hakikat iman, di pemahaman tentang iman. Arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Ya, itu udah paham ya sebenarnya. Rukun iman itu ada 6. Sebagaimana hadis dikenal dengan hadis Jibril. Itu dialog Nabi yang sudah kita jelaskan dulu, bertemu dengan malaikat Jibril. Terus didampingi dengan sahabat. Akhirnya ditanya, kamu tahu tak siapa itu? Orang yang ditanya, orang yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Rasulullah kan ditanya, mahwal iman, mahwal Islam. Tetapi yang bertanya lebih paham daripada yang, karena yang bertanya itu cuma ngetes saja, yaitu malaikat Jibril. Fa idhofatul arkan min idhofatil muta'allaqi. Mengidhofahkan, idhofahnya rukun itu arkanul iman. Mudhof bila mulai. Idhofatul arkan min idhofatil muta'allaq. Jadi pengidhofahkannya rukun di sini termasuk dari idhofah ayat al-muta'allaq yang digantungkan. Di fathil lam, muta'allaqnya itu pakai dipatahkan. Ilal muta'alliq, kemudian kepada yang menggantungkan, bikasriha, yaitu dengan mengkasrahkannya. Tadi muta'allaq, sekarang muta'alliq. Ay jadi mewajibkan iman. Artinya semua apa yang mewajibkan iman dengannya. Au al-barahin adalah ala haqiqatil iman, atau bukti-bukti yang menunjukkan atas hakikat iman. Ini bukti-bukti yang menunjukkan atas hakikat iman. Itu berkaitan tadi arkanul, penjelasan tentang arkan. Itu ada 6. Jadi penjelasan arkanul iman sittatun itu tadi sudah dijelaskan oleh mu'allif. Di annal iman alladhi huwa, sesungguhnya iman yang dimaksud tadi itu adalah at-tasdiqul qalbi, yaitu pembenaran dengan hati. Yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalika, yang berkaitan dengan arti yang berpegang dengan hal tersebut. Fal iman lughatan, maka iman itu secara bahasa adalah mutlaqut tasdiq, yaitu tadi membenarkan secara mutlak. Itu secara bahasa. Sawa'un kana bima jaa bihin nabiyyu aw bi ghairihi. Sama saja dengan apa yang
datang bersamanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu atau dengan selainnya. Maksudnya apa? Apa yang dibawa oleh Nabi berkaitan dengan iman itu yang untuk kita percayai, atau yang lainnya yang dibawa oleh baginda. Wasyar'an, dan secara syariat at-tasdiqu yaitu pembenaran bijami'i dengan seluruh maja'a bihin Nabi, dengan apa yang datang dengannya oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima, dari apa yang diketahui, minal ilmi, minad dini, dari urusan agama, bid darurati, dengan hal yang daruri atau yang mudah, la mutlaqan, tidak yang mutlak. Wa ma'na tasdiq huwa, dan arti membenarkan atas itu adalah hadisun nafsi at-tabi'u lil jazmi, itu perkataan jiwa atau hati yang mengikuti kemantapan. Jadi apa yang terbesit di dalam hati ini, itu menunjukkan tentang pembenaran. Itulah namanya atas tasdik. Jadi apa yang ada yang terucap nih di dalam hati itu menunjukkan pembenaran atas apa yang dia yakini. Sawa'un kana al-jam'u an dalilin, apakah yang dia pastikan itu, ya, yang dia mantapkan di dalam hatinya itu dengan bukti, ya, dengan dalil. Wa yusamma ma'rifatan, kalau misalnya dengan dia meyakini, mempercayai, kemudian dia ungkapkan dengan hatinya tadi, dia ketahui itu semua dengan bukti-bukti. Jadi bukan hanya tahu ngikut orang, tapi dia tahu dengan bukti atau dalil-dalil. Maka disebut dia sudah mencapai tingkat ma'rifah. Au an taklidin, bisa saja dia melalui taklid, artinya ngikut-ngikut. Jadi ngikut, ini berkata dia ini ikut. Kalau dengan dalil kan, ini dikatakan ini dia udah punya gambaran tentang buktinya. Kalau taklid itu hanya ikut saja. Wa ma'na hadisin nafsi antaqula tilkan nafsu, dan arti berkaitan dengan perkataan hati atau jiwa, antaqula tilkan nafsu, yaitu dengan berkatanya hati tersebut, ai al-qalbu atau hati, raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapannya seperti contohnya, aku ridho dengan apa yang dibawa dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya. Jadi ungkapan hatinya, kemudian dia berkata, aku ridho dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan al-iman, yaitu at-tasdiq. Gurrotun, ini sesuatu yang perlu menjadi garis besar. Yang penting, maratibul iman khamsatun. Sekarang tingkatan iman itu ada 5. Menurut saya Al-Imam An-Nawawi. Awaluha, tadi beliau sebenarnya udah kasih petunjuk di awal, ada taklid, ada ma'rifat. Sekarang menurut beliau tingkatan iman seseorang itu nanti dari segi pengetahuannya, kemudian ikut-ikut, nah itu ada berapa? Itu ada 5. Awaluha imanu taklid. Yang pertama adalah iman secara taklid, ikut. Wa huwa al-jazmu, ya, bi qaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan. Yaitu dia kemantapan, ya, yang dia ikuti
dari perkataan orang